Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan anggota saya sendiri, Nina, Saiful, Alexandriza, dan Sahrul, ingin mempresentasikan tentang judul Analytical Hierarchy Process atau selanjutnya itu pendahuluan. Kendaraan listrik ini semakin diminati di Indonesia dan juga untuk mengurangi emisi karbon dan efisiensi energi. Eh, Banyak energi dengan spesifikasi berbeda dan perlu metode objektif untuk memilih yang terbaik. Next. Dan ini terdapat merek mobil listrik yang kami bandingkan. Yang pertama itu BYD dengan tipe Sigul atau 1 dengan gambar berikut. Dan yang kedua itu Wuling dengan tipe Bingo EV Long Range. Dan yang terakhir itu Chery dengan tipe Omoda E5. Next. Apa itu AHP? Menurut Thomas L. Safety, metode berbasis hierarki dan perbandingan berpasangan untuk menentukan prioritas. Digunakan untuk memecah masalah kompleks yang menjadi hierarki dan menentukan skala prioritas. Konsep HAP. Yang pertama itu hierarki tujuan, dilanjut dengan kriteria, dan dilanjut dengan alternatif. Untuk perbandingannya berpasangan dengan membandingkan elemen 2 dengan skala 1 sampai 9. Dengan bobot prioritas menentukan tingkat kepentingan tiap kriterianya. Dengan uji konsistensinya dengan penilaian CR kurang dari 0,1 dan sistem sintesis menghasilkan ranking alternatif yang terbaik. Oke, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah AHP. Yang pertama ada membuat matriks perbandingan kriteria. Dan yang kedua normalisasi matriks. Yang ketiga menghitung eigenvektor dan bobot prioritas atau konsistensi rasio harus kurang dari 0,1. Yang keempat membuat alternatif untuk setiap kriteria, menghitung bobot akhir, dan yang terakhir menentukan peringkat akhir. Selanjutnya ada kriteria. Yang pertama ada kapasitas baterai, menghitung dari KWH-nya. Yang kedua, waktu charging. Menit fast charging 0 sampai 80%. Untuk yang ketiga, performa atau tenaga HP. Yang keempat, fitur atau kelengkapan teknologi yang ada di mobil tersebut. Yang kelima, harga berkisaran intinya jutaan rupiah seperti itu. Oke, di slide selanjutnya itu kita tampilkan grafik hubungannya. Berikut grafik hubungannya. Selanjutnya yaitu perhitungan AHP dari nilai kriteria. Tahapan yang pertama itu membuat matriks Membuat matriks perbandingan kriteria. Yang pertama, kita buat pembanding dulu. Apabila kriteria dibanding dengan kriteria yang sama, itu hasilnya satu, dianggap penting yang sama. Kalau 3, 5, 7 itu dianggap lebih penting. Nah, semisal contohnya itu ini, kapasitas baterai dan kapasitas baterai itu kan sama ya. Oke, ya teman-teman bisa disimak ya. Selanjutnya itu ada langkah kedua, normalisasi matriks. Normalisasi matriks itu
di mana nilai dari matriks tersebut dibagi dengan total dari jumlah kolom yang sebelumnya. Langkah ketiga, menghitung eigenvalue dan konsistensi yang CI-nya itu dari eigenvalue maksimum yang di atas 5,383 dikurangi dengan total kriterianya, jumlah kriterianya dibagi jumlah kriteria dikurangi 1. Totalnya itu sekian, 0,09584. Lalu untuk RI-nya itu karena kita total kriterianya di yang kelima, diambil angkanya itu 1,12. Selanjutnya untuk CR itu di mana CI dibagi RI. Totalnya itu 0,0855. Selanjutnya oleh rekan. Baik, selanjutnya kita akan menghitung dari bobot subkriteria. Yang pertama ada fitur. Ini caranya sama seperti yang tadi matriks kriteria di awal. Kemudian hasil CR-nya adalah 0,05 yang mana ini penilaiannya konsisten. Kemudian yang kedua, subkriteria kapasitas baterai dengan nilai akhirnya konsistensi rasionya 0,002 yang mana ini berarti nilainya konsisten. Kemudian yang ketiga, waktu charging dengan konsistensi rasionya 0,03 artinya konsisten. Kemudian yang keempat, performa dengan hasil akhirnya konsistensi rasionya 0,05 yang artinya konsisten. Dan yang terakhir, harga dengan hasil akhirnya 0,0125 yang mana ini berarti konsisten. Kemudian yang terakhir, setelah mendapatkan nilai-nilai tadi, rata-ratanya kita taruh sini dari fitur, kapasitas baterai, charging, performa, sampai harga. Kemudian langkah yang keenam itu menentukan peringkat akhirnya. Contohnya seperti ini, mereknya itu BYD, fiturnya itu lengkap, kemudian kapasitas baterainya banyak, chargingnya cepat, performanya tinggi, harganya mahal. Itu nilai ini didapatkan dari nilai dari hasil perhitungan matriks di sebelumnya. Kemudian hasil akhirnya setelah dihitung dan dijumlahkan, BYD itu memperingkati urutan kedua. Kemudian Wuling hasil akhirnya 10,675 dengan peringkat ketiga. Dan Cherry dengan total hasilnya 28,015 itu di peringkat pertama karena nilainya yang paling besar. Selanjutnya kesimpulan dari keseluruhan presentasi. Metode analytical hierarchy process atau AHP digunakan untuk menentukan pilihan mobil listrik terbaik berdasarkan 5 kriteria tadi ya. Ada kapasitas baterai, waktu charging, performa, fitur, dan harga. Hasil analisis menunjukkan bahwa Chery itu menempati urutan yang pertama dengan nilainya yaitu 28,015, yaitu terbaik secara keseluruhan dari berbagai kriteria. Yang kedua itu dari BYD, peringkat kedua dengan nilainya yaitu 27,898. Yang ini itu termasuk dalam peringkat sedang, kompetitif namun sedikit di bawah Chery. Yang di peringkat ketiga itu ada dari Wuling dengan nilainya yaitu 10,675, nilai paling rendah dari alternatif. Kesimpulan utamanya, Chery dipilih sebagai mobil listrik terbaik karena memiliki nilai paling optimal berdasarkan seluruh kriteria yang dianalisis. Terima kasih. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.